أمرنا بالتقوى وبالطاعة في دين الإسلام وجعلنا بشهر رمضان شهر القيام وشهر الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Jamaah salat sunat tarawih Masjid Nurut Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat kita dalam bagi jamaah salat sunat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam yang ke-9. Artinya sudah 8 hari Ramadan kita lalui. Dari mulai malam pertama sampai tadi siang itu hari yang ke-8. Artinya malam ini kita tunaikan qiyamul lail kita di malam yang ke-9. Jemaah sekalian, tadi saat perjalanan menuju masjid ini, ketika azan berkumandang di rumah di Gria Bukit Jaya, saya jalan di sini. Memang diniatkan untuk silaturahim dan melaksanakan sholat isya di masjid ini. Tapi qadarullah, ketika saya dalam perjalanan, di depan saya bawa motor itu ada mobil yang menutup jalan pelan-pelan, dan saya harus ikuti, berada di belakang mobil itu. Mau nyalip yang nggak bisa karena kanan kiri sudah pas dengan jalan. Akhirnya saya mengikuti mobil yang jalannya pelan-pelan dari atas, dari tanjakan Gria Bukit Jaya. Sampailah di masjid ini. Artinya apa? Itulah perjalanan manusia. Pertama, sabar. Kalaupun ada sesuatu di hadapan kita, ada segala sesuatu di depan mata kita, kalau tujuan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu bagian daripada kesabaran kita. Itu daripada membersihkan hati kita. Jamaah sekalian, masjid di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menjadi pusat penyebaran agama Islam. Sama kalau itu dengan zamannya Wali Songo di Pulau Nusantara atau di Tanah Jawa. Tapi masjid di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tentu tempat merangkul semua orang yang awam dengan agama pun diikutkan, dengan agama pun diajak. Orang yang tidak mengenal agama pun itu mereka undang. Itulah makna masjid ketika zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasul wafat, masjid mulai dikembangkan dalam sebuah pergerakan, bukan saja untuk sholat berjamaahnya, tapi bagaimana masjid menjadi simbol persatuan umat saat itu. Sampai masjid di zaman para waliullah tentu menjadi masjid pergerakan. Masjid di akhir zaman, di zaman kita hari ini, tentu masjidnya bukan sembarang masjid, yang tentu secara fisik lebih bagus, lebih indah, dan lebih nyaman. Beda dengan masjid di zaman Nabi. Ketika sujud hanya ada pelompah kurma, tapi hari ini kita sujud begitu empuk dan nikmat. Suasananya kadang di masjid ada yang pakai AC, kadang di masjid masih ada kipas angin. Pasti kita rasakan kenikmatan itu. Tinggal bagaimana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya sholat sunat tarawih dijatuhkan hukumnya wajib, kira-kira apakah masjid ini akan penuh? Sholat Jumat hukumnya wajib, yang isinya sama.
Penuh, alhamdulillah. Nah, begitu sholat sunat tarawih ini dilaksanakan, bagian dari qiyamul lail kita, bagian dari peningkatan orang yang berpuasa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini malam yang ke-9, besok malam yang ke-10. Kalau mau cari kasih sayang rahmat Allah, hanya tinggal waktunya 2 malam. Ya. Buat kita hamba Allah yang ingin mencari kasih sayangnya Allah, Allah janjikan 10 hari di bulan Ramadan pertama Allah turunkan rahmat. Jadi kalau kita mau mencari rahmat Allah, ini waktunya. Setelah itu kita baru akan dihadapkan dengan namanya malam maghfirah. 10 hari setelah 10 hari ini, yang ingin mohon ampunan dari Allah, maka dapatkanlah maghfirah Allah di 10 hari nanti setelah 10 hari ini. Dan begitu berikutnya sampai di 10 hari terakhir, yaitu izkum minan nar, diangkatnya kita semua dari siksa api neraka. Jamaah sekalian, masih ada waktu 2 menit, saya ingin sampaikan, alhamdulillah hadir di sini tentu jamaahnya bukan saja orang-orang yang sepuh, tapi banyak adik-adik, anak-anak kita. Alhamdulillah semua diikutkan. Agar apa? Agar ini menjadi bagian taat kita kepada Allah bi zuriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin keturunan kita kelak, kita ingin mendapatkan keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, saya selalu sampaikan hampir di setiap masjid ketika sholat tarawih keliling ini, yang pertama gemar-gemar kita hari ini dan seterusnya membaca Al-Quran. Ya. Usahakan setiap pada sholat rawatib, entah itu sholat subuh, entah itu sholat zuhur, ambil Al-Quran. Karena kalau kita andalkan dengan sholat kita, belum ada jaminan sholat yang kita kerjakan. Karena dengan sholat kita, kadang sholat kita sujud, dia sujud, tapi pikiran kita masih memikirkan hal dunia. Apalagi sholat asar dan sholat zuhur, kadang kita lupa bilangan rakaatnya. Tapi setidaknya dengan kita melaksanakan dan nikmat sujud kepada Allah, Allah tambahkan, kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kalau kita ini belum bisa dan mampu membaca Al-Quran, buta huruf terhadap Al-Quran, jadikan Al-Quran itu menjadi pegangan kita. Pernah diriwayatkan orang yang tidak pernah buta huruf dengan Al-Quran, dia setiap sholat memegang Al-Quran. Di mushafil Quran, dengan memegang mushaf Al-Quran, dia tidak bisa membaca, tapi dia pegang, dia buka, dia pandangi Al-Quran, dia yakini kebenaran Al-Quran, dan dia meyakini sebagai pedoman hidup manusia. Maka kelak Al-Quran menjadi syafaatnya kelak menolong. Sekalipun orang itu buta huruf dengan Al-Quran, apalagi orang yang diberikan kemampuan membaca Al-Quran. Jadi kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, jangan berputus asa. Ambil Al-Quran di rumah atau di masjid, pegang, hayati, pandangi Al-Quran, setiap hurufnya, per lembarnya dilihat, diyakini bahwa Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Insya Allah kelak Al-Quran akan membawa kita mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Itu saja jamaah, saya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadallahu wa yakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.